Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Mengambil faedah dari ayat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Ghafur, mudah-mudahan beliau bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini penting karena salah satu prinsip akidah seorang muslim bagaimana dia mengenal musuhnya dan bersikap kepada musuhnya, mengenal saudaranya dan bagaimana dia bersikap dengan saudaranya. Sehingga ada satu bab besar dalam kitab akidah, bab al-wala dengan bab al-bara, bab loyalitas dan bab pemisahan dan permusuhan. Nah, ini penting karena kapan tidak dipahami oleh kaum muslimin tentang masalah ini, bisa jadi oleh sekalian kita punya akidah itu rusak, yakni akidah al-wala al-bara. Tentu ayat ini mengajarkan pada kita bagaimana sikap kita seharusnya memusuhi musuh, bagaimana kita bersikap berteman kepada yang seharusnya teman. Ya, telah rusak sebagian kaum muslimin karena yang musuh dijadikan teman, yang teman justru dijadikan musuh. Kita diajari oleh Nabi SAW setiap hari mengawali subuh kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Itu artinya pernyataan seorang muslim kepada kekafiran. Qul ya ayyuhal kafirun itu pengumuman seorang muslim bagaimana sikapnya kepada kekufuran, dan itu tiap hari dianjurkan pada kita. Bahkan dimulai pagi ditutup lagi memasuki malam. Tadi ba'da maghrib kita dianjurkan kembali baca qul ya ayyuhal kafirun dengan pasangannya qul wallahu ahad sebagai bentuk al-wala, al-bara dengan al-wala, lepas loyal. Kita terikat dengan saudara kita, kita lepas dengan segulupau kepada kekafiran. Ya. Umat Islam hari ini jemaah sekalian yang lemah itu sebenarnya karena ada prinsip akidah yang sangat besar yang dirusak. Tidak komitmennya seorang muslim menjadikan musuhnya sebagai musuh, dan tidak komitmennya menjadikan saudaranya sebagai saudara. Nah, itu insyaallah dari tadabbur ini kita coba insyaallah membahas tentang bagaimana bahayanya kita mengekor pada orang-orang kafir, terutama kekafiran yang sering sekali tidak dikafirkan, yakni orang kafir dari kalangan ahli kitab,
innal ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab. Jadi ada kekafiran, dia punya kitab tapi dia kufur. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasara, itu juga bahaya, dan itu bisa memasuki ke kafiran pula. Karena siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia bisa kafir. Ya. Dia punya kitab, tetapi penyelewengan pada kitabnya sangat besar. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitab biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Ya, celaka orang yang mengatakan bahwa ini ayat Allah, ini ayat Allah, padahal dia bukan ayat Allah. Ini dalil padahal bukan dalil. Dengan prinsip hanya samanan qalila, mau mendapat keuntungan yang sangat sedikit. Wailul lil ladzina yaktubuna kitab biaydihim summa yaquluna hadza min indillah. Bahkan wailul lil ladzina yaktubun, mereka itu adalah orang celaka, orang yang menulis dengan biaydihim, dengan tangan-tangannya. Ya. Nah, karena itu sekalian, insyaallah di kesempatan kali ini, tanpa kita sadari, banyak kaum muslimin yang mengekor orang kafir, dibanggakan, orang kafir diikuti. Padahal ayat tadi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Yahudi Nasara itu sudah dibongkar oleh Allah, tidak akan pernah senang dan ridho kepada Anda sampai kalian menjual agama Anda, sampai Anda meninggalkan agama kalian, sampai mengikuti mereka, sampai mengikuti mereka. Ya. Dengan wa may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad di sini sekarang bukan cuma meninggalkan kita masuk ke agamanya orang, kita tinggalkan kitab kita, lalu tidak memperhatikan kitab kita, bisa menjadi yartad, bisa menjadi murtad tanpa kita sadar. Nah, karena itu insyaallah pemahaman ini kita lengkapi supaya kita insyaallah agama Islam ini telah lengkap ya ikhwah, sempurna. Kalau sudah lengkap sempurna, ya kita tidak butuh syariat baru, karena lengkap. Kalau masih membutuhkan syariat baru, itu tidak lengkap. Kita tidak perlu syariat tambahan dari manapun. Kita tidak perlu impor dari luar. Kita tidak perlu serap dari luar. Kita tidak perlu ambil dari luar. Ya, umat Islam ini punya jati diri sendiri, tidak perlu dia tambah. Dengan turunnya Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini prinsip ini, maka Islam tidak perlu nanti nyontek dari Yahudi, tidak perlu nanti nyontek dari Nasrani. Karena hampir semua kehidupan kita sekarang itu mengambil dan meniru. Pemasangan cincin hari ini, kalau ada pernikahan itu tidak ada syariat, tapi sekarang sudah pemasangan cincin sudah dipopulerkan. Itu mirip-mirip kaum Nasrani, mirip-mirip kaum Nasrani. Ketika mengambil 3 hari, 7 hari, 40, 100 hari, itu kan tidak ada dalam agama Islam istilah begitu. Tapi kaum muslimin hari ini merasa tidak lengkap, tidak sempurna. Kode nale patah pulona siratuna, ambil haulnya, kita serap dari luar. Seperti merasa tidak bangga, ya tidak merasa tidak cukup kalau tidak serap dari luar. Ya, termasuk nanti kita punya penggunaan kalender kita. Tidak ada ketika
Nabi Muhammad SAW itu sudah menemukan tahun baru, ya tahun Masehi. Tidak ada sahabat waktu diputuskan tahun baru apa yang dipakai, tidak ada satupun sahabat yang merekomendasikan itu tahun baru Masehi. Ya, tapi kaum muslimin hari ini, Pak, kita sudah sepertinya senang pakai. Kalau kita pakai, Pak, ya jangan ridho, tapi itu hanya keterpaksaan akibat sejarah yang ada pada diri kita. Sejarah Belanda menguasai kita 300 tahun lebih. Itu membawa agama luar biasa, Pak, itu pengaruhnya.